The Wars of Evil. Episode pertama dimulai dengan kilas balik dari tahun 1994, 2 tahun sebelum masa sekarang, ketika Park Junmo dan istrinya yang bernama Yoo Jung pergi makan malam bersama keluarga Junmo. Saat makan malam, saudara laki-laki dan ayah Junmo mencaci maki dia karena menjadi petugas polisi berpangkat yang rendah, tidak seperti istrinya. Secara pribadi, Yoo Jung meminta Junmo untuk melupakan komentar yang dibuat oleh anggota keluarganya. Sekitar waktu yang sama, Jung-gi, seorang DJ kecil-kecilan di klub lokal, dipekerjakan oleh seorang gangster yang menjalankan bisnis ilegal. Jang Kyeon juga dikenal sebagai Sersan Jang, memintanya untuk membawa lebih banyak teman-temannya yang berasal dari Gangnam untuk bergabung dengan tim gangster mereka. Dia memberitahu Gincheul bahwa dia akan segera menjadikan Gincheul pemilik klub malam sebagai imbalan atas kerja kerasnya untuk geng mereka. Gincheul setuju bekerja untuk gangster itu dengan imbalan promosi. Setelah bekerja sebagai orang jahat untuk Sersan Jang selama setahun, Gincheul menjalankan dan mengelola sebuah hotel, namun tidak mendapatkan rasa hormat dari orang-orang tempat dia bekerja. Gincheul meminta bosnya untuk mempromosikan dia seperti yang dia janjikan, tapi dia dihina oleh Antek Jang. Dia berbicara langsung dengan Jang dan memintanya untuk menandai bisnis narkobanya. Jang menjelek-jelekan Gincheul dan memintanya untuk tetap berada dalam batasannya dan menghinanya. Gincheul merasa gelisah dengan Jang dan mulai menyusun rencana untuk melenyapkannya. Dia mempekerjakan seorang terpidana pengguna pisau dan menawarinya kesempatan untuk menjalankan 2 klub malam jika dia berhasil membunuh Jang dan anak buahnya. Gincheul menipu Jang dan seluruh krunya agar menginap di hotel selama 1 malam. Gincheul menipu Jang dan seluruh krunya agar menginap di hotel 1 malam saja. Gincheul dan anak buahnya bekerja sama dengan pengguna pisau dan anak buahnya untuk mengalahkan Jang. Pertengkaran tersebut membuat Jang bergantung pada belas kasihan Gincheul, temannya yaitu Taeho dan si pembuat pisau. Taeho memukuli Jang ketika mencoba melepas jam tangan gangster itu, dan Jang akhirnya menggunakan pisau Taeho padanya. Gincheul sangat marah atas kematian temannya dan membunuh Jang dengan brutal. Gincheul kemudian menemui bos Jang yang bernama Song Dong dan berbohong kepadanya. Dia menyatakan Jang telah melarikan diri karena dia telah bergandengan tangan dengan pemimpin grup Jaegon. Dong Yoo tahu Gincheul telah membunuh Jang dan keluarganya karena balas dendam pribadi, namun tetap membuat kesepakatan dengannya. Gincheul meminta lelaki tua itu untuk berinvestasi dalam bisnisnya dengan imbalan pendapatan bulanan sebesar 50 juta won. Gincheul kemudian bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Profesor Yeon yang dia kirim ke Tiongkok untuk menyelundupkan emas ke Korea Selatan. Malam itu, seorang wanita overdosis obat-obatan dan jatuh dari balkon klub malam. Masalah ini menyangkut kejaksaan Korea dan mereka mencari bantuan dari Departemen Pengadilan Narkotika Jepang. Jaksa yang bernama Chang Sik mengetahui bahwa seorang pengedar narkoba Jepang telah mengungkapkan bahwa bentuk narkoba paling murni yang pernah ada diimpor ke Jepang dari Korea Selatan. Mereka juga menemukan bahwa dealer tersebut dibunuh oleh anggota geng Korea Selatan karena memberikan informasi kepada polisi. Untuk mengungkap kebenaran tentang geng ini, Jaksa Chang Sik meminta detektif Do Hyung untuk mencari pria dari polisi yang cukup ulet untuk menjadi mata-matanya. Do Hyung bertemu Jong-moo dan memintanya untuk bergadang dalam operasi tersebut. Namun polisi awalnya menolak. Chang Sik muncul di kantor polisi Jong-moo dan mencoba meyakinkan dia untuk bergabung dalam operasi mereka sebagai penyusup. Dia memberitahu Jong-moo bahwa jika operasinya berhasil, Jong-moo akan mendapat promosi besar-besaran. Malam itu, Jong-moo memikirkan tawaran itu dan komentar anggota keluarganya mengenai posisinya. Dia setuju untuk bergabung dalam operasi keesokan harinya dan bertemu Do Hyung. Junmi mengajukan syarat kepada Chang Sik dan Do Hyung. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan setuju untuk menjadi bagian dari operasi hanya jika mereka berjanji untuk menaikkan pangkatnya tidak hanya sekali tetapi 2 kali. Chang Sik setuju untuk memenuhi permintaan Jung-moo dan polisi mulai mengetahui tentang sekelompok yang akan dia ikuti sebagai penyusup. Do Hyun dan Chang Sik mengenalkan Jung-moo dengan anggota geng yang bertanggung jawab mengayuh sabu paling murni yang dia kenal sebagai Gangnam Crystal di Korea Selatan. Jung-moo juga mengetahui bahwa Gincheul kini telah menggantikan Sersan Jang dan menjadi pemimpin klub pria Gangnam Union. Chang Sik memberitahu Jin-moo
bahwa orang-orang di tim Geng Cheol bukanlah orang asing melainkan alumni kampusnya yang memperlakukannya seperti saudara mereka. Mengetahui akan sulit membuat Geng Cheol mengadu karena ikatan persaudaraan yang mereka miliki. Mengirimkan mata-mata ke dalam geng adalah satu-satunya pilihan mereka untuk memecahkannya. Setelah sahabatnya yaitu Taeho terbunuh di tangan Sersan Jang, Do Hyun curiga Geng Cheol ada hubungannya dengan kejadian itu. Chang Sik memberitahu Junmo bahwa klub pria Gangnam Union telah mengambil alih setiap bar dan klub malam di Gangnam dan mereka yakin itu ada hubungannya dengan Gangnam Crystal. Junmo dikirim ke geng sebagai sepupu palsu Taeho dan memintanya untuk mencari tahu penjual Cina atau Jepang yang memberi Geng Cheol dan sekelompoknya ephedrine agar mereka bisa membuat sabu. Dia meminta izin kepada jaksa dan detektif untuk melanjutkan penyusupannya sendiri. Junmo muncul di Singaek, salah satu restoran di Geng Cheol, memintanya untuk bertemu langsung dengannya. Dia menyebabkan keributan di sana, menyebabkan Geng Cheol muncul di restoran, dan Geng Cheol berhadapan langsung dengan Junmo. Words of Evil di episode yang kedua. Dari kejahatan terburuk dimulai dengan Junmo memberitahu Dong Hyun bahwa dia yakin Geng Cheol telah mengambil umpannya. Junmo memberitahu detektif bahwa dia akan mengunjungi kantor gangster sesuai permintaan Geng Cheol. Di sisi lain, Geng Cheol bertemu dengan ayah Taeho dan menanyakan tentang sepupu Taeho yang bernama Seong Ho karena dia terlibat dengan polisi. Ayah Taeho memberitahu Geng Cheol bahwa putranya memang sangat dekat dengan Seong Ho dan kedua anak laki-laki itu dibesarkan bersama. Ayah Taeho mengembalikan uang kompensasi yang diberikan Geng Cheol kepadanya, memintanya untuk berhenti berkunjung karena dia mengingatkan lelaki tua itu kepada mendiang putranya. Selanjutnya, Jungmo muncul di kantor Geng Cheol dan pemimpin geng tersebut mencoba menyuap Jungmo, menyebabkan keributan di kantor Geng Cheol dan menolak mengambil uang itu, serta menyumpahi pemimpin geng tersebut. Semua gangster mencoba memukuli Jungmo, tapi dia berhasil melawan mereka dengan sendirian. Geng Cheol terkesan dengan keterampilan bertarung Junmo yang berani saat dia hampir terbunuh salah satu preman. Geng Cheol bertanya apa yang dia inginkan jika bukan uang yang dia kejar. Junmo memberitahu Geng Cheol bahwa dia ada di sini untuk membalas kematian sepupu tercintanya dan berjanji untuk kembali dengan membawa kepala pria yang membunuh Taeho. Secara pribadi, Geng Cheol dan kedua temannya mendiskusikan apakah mereka harus begitu mudah mempercayai orang baru hanya karena dia punya hubungan keluarga dengan Taeho. Malam itu, gangster Cheng Hyul mengikuti Junmo dan mengetahui bahwa dia sedang mencari Sersan Jang untuk membalaskan dendam sepupunya. Junmo mengirimkan pesan suara kepada Yeong Jong dan memberitahunya bahwa dia sedang mencari pelaku dalam kasus yang sedang berlangsung. Sementara itu, tangan kanan Geng Cheol, yaitu Haesung, memberikan uang kompensasi rutin kepada mereka, yaitu Dong Hyu. Dia kemudian bertemu bawahan Sergeant Jang, yaitu Hedo. Haesung mengatakan kepadanya bahwa Geng Cheol bersikap tidak adil kepadanya sekarang karena dia menghasilkan banyak uang. Dia meminta Hedo untuk bergabung dengannya sehingga mereka berdua bisa mengalahkan Geng Cheol dan menghasilkan banyak uang yang dengan mudah bisa dibagi antara dia dan geng lama yang bekerja untuk Jang. Hedo setuju dan berbicara dengan Dong Hyu, meminta izin orang tua itu untuk terus membunuh Geng Cheol. Hedo meminta Haesung untuk membawa Geng Cheol ke klub malam barunya, di mana dia dan anak buahnya akan muncul dan membunuh Geng Cheol. Haesung setuju untuk menyiapkan beberapa senjata untuk Hedo dan anak buahnya. Malam itu, Geng Cheol memanggil Junmo ke pabrik yang ditinggalkan untuk rapat. Do Hyung bergabung dengan Junmo dan menunggu di luar klub untuk berjaga-jaga saat Junmo masuk ke dalam untuk mengobrol dengan Geng Cheol. Saat itu, Hedo dan anak buahnya muncul dan Geng Cheol memberitahu Junmo bahwa semua gangster itu adalah anak buah Sersan Jang. Para gangster mencari senjata yang Haesung janjikan kepada mereka, namun menyadari bahwa mereka dikhianati olehnya. Haesung mengunci para gangster itu di dalam, dan Hedo menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap Geng Cheol. Semua anak buah Hedo menyerang Geng Cheol dan Junmo yang berhasil melawan mereka dengan cepat. Namun tak lama kemudian, semua gangster Geng Cheol yang bersembunyi di dalam klub malam mengungkapkan diri mereka dan memukuli anak buah Hedo. Di luar, Do Hyung semakin mengkhawatirkan Junmo dan mempertimbangkan untuk menelepon polisi.
Dia menggunakan kameranya untuk mengambil foto orang-orang yang masuk dan keluar klub untuk digunakan sebagai bukti di masa depan. Untuk menunjukkan solidaritasnya dengan geng tersebut, Junmo juga memukuli para gangster. Pertarungan berakhir dengan pisau Gicheol yang mematahkan kaki Hae-do setelah Gicheol mengiris pipinya dan memperingatkan dia agar tidak muncul di area mereka. Di luar klub, Gicheol memberitahu Junmo bahwa dia telah membalaskan dendam Taeho dengan membunuh Sersan Jang dengan tangannya sendiri. Gicheol menelpon Dong Hyuk dan mencaci maki lelaki tua itu karena mengkhianatinya. Dia mengatakan kepada bos gangster itu bahwa dia tidak lagi akan membayar kompensasi apapun kepadanya sebagai hukuman karena memihak kepada Hae-do. Dong Hyuk marah dan meminta anak buahnya membawa Gicheol ke Busan dan membunuhnya. Sementara itu, Gicheol meminta Jungmo untuk mewujudkan impian saudaranya dan memberinya wewenang untuk menjalankan klub malam di tempatnya. Junmo menyetujui kesepakatan tersebut dan bergabung dengan geng Gicheol. Dia dianggap sebagai Maknae dan diminta untuk berlatih dengan anggota termuda kedua dari geng tersebut. Sebagai bagian dari geng Gicheol, Junmo bertugas berpatroli di lingkungan Nohyeon dan Yeksam. Junmo memberitahu Dohyun bahwa dia sudah muak berpatroli sebagai polisi dan terpaksa melakukan hal yang sama sebagai gangster. Setelah beberapa hari pelatihan, Junmo bertanya kepada Yongdae apakah geng tersebut dikenal suka menjual barang atau memperdagangkan narkoba. Namun Yongdae mengklaim bahwa orang jahat berpangkat rendah seperti dia tidak akan tahu apapun tentang apa yang sedang dilakukan oleh senjata besar tersebut. Yongdae berhenti di tempat Dongmu yang membuat Dongmu tidak nyaman. Di sisi lain, Yeongjong mengetahui bahwa Junmo berbohong kepadanya dan meninggalkan pesan suara untuknya. Junmo menghabiskan sisa hari itu dan menemui istrinya untuk makan siang. Dia memberitahu Yeonjong bahwa dia terikat dalam operasi rahasia dan sekarang bekerja untuk sebuah geng sebagai penyusup. Sebelum mereka bisa mendiskusikan hal ini, Gicheol dan dua orang kepercayaannya muncul di restoran. Gicheol mengenali Yeonjong sebagai teman SMA-nya dan kedua teman lama itu menyusulnya. Junmo memperkenalkan Yeonjong sebagai teman masa kecilnya dan pergi bersama Gicheol. Di luar restoran, anak buah Gicheol mulai meragukan niat Jungmo mengingat dia sedang jalan-jalan dengan polisi. Mereka memberitahu Jungmo bahwa Yeonjong adalah cinta pertamanya Gicheol saat mereka berdua berada di paduan suara gereja. Jungmo bersumpah bahwa dia hanya bergaul dengan Yeonjong karena mereka adalah teman masa kecil dan berbohong bahwa dia membantu menjaga ayahnya yang menggunakan narkoba saat dia pergi. Yeonjong menelpon Dohyung, tahu betul bahwa detektif itu ada hubungannya dengan operasi Junmo. Episode terakhir dengan Junmo mengemudikan Gicheol dan anak buahnya ketika dia melihat kalung di leher Gicheol sama dengan milik Yeonjong.